bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
mengajari kami Tuhan, bagaimana kami perlu merindukan Tuhan seperti seekor rusa yang rindu aliran sungai. Kami perlu banyak belajar Tuhan, tetapi kami bersyukur karena Engkau mau menerima diri kami apa adanya. Engkau menerima keberadaan diri kami apa adanya, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tetapi Engkau tidak mau untuk kami berhenti hanya pada satu titik saja. Engkau mau kami terus maju, kami terus bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengerti isi hati-Mu. Menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah kerinduan-Mu ya Bapa. Karena kami adalah ciptaan-Mu yang sangat berharga. Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau rindu terus bekerja, berkarya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya pagi ini Engkau yang bekerja dalam setiap hidup kami. Terus bentuk, Engkau mengerti setiap kelemahan hati kami. Tuhan, oleh karena itu tolong setiap kami. Kami percaya, kami tahu ada kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang akan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Engkau yang berotoritas atas firman-Mu dan kiranya Engkau menolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, terima kasih untuk tim AVM. Ya, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan boleh membawa kita sampai di minggu keempat bulan Juni ini. Jadi maaf suara saya agak bindeng Bapak Ibu, saya agak flu. Kami sekeluarga saling menular. Awalnya anak saya yang pertama, lalu anak saya yang kedua, lalu saya. Anak saya yang pertama sembuh karena saya jadi ketularan lagi. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hari ini seperti juga di ibadah pertama, tadi Pak Ferus sudah menyampaikan tema yang sama, yaitu apa yang Yesus lihat dari dirimu. Nah kita akan sama-sama buka di dalam Lukas pasal 7, Injil Lukas pasal 7 ayat ke-36. Satu perikop firman Tuhan. Silakan dibuka Alkitabnya, saya tidak tuliskan ayatnya di PowerPoint. Lukas pasal 7 ayat ke-36, sebenarnya ini sampai ayat 50, tetapi kita hanya akan membaca sampai ayat ke-39 saja. Sekali lagi, Lukas 7 ayat 36 sampai ke 39. Judulnya adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Oke, saya akan bacakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berilah setiap kita yang membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi barangkali kita sudah banyak mendengar tentang kisah Yesus diurapi oleh yang namanya perempuan berdosa ini. Jadi dikisahkan di dalam awal perikop kita di ayat 36 dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Seperti yang Pak Febri pernah dulu sampaikan beberapa bulan yang lalu bahwa kalau kita coba menelik
budaya Yahudi, bagaimana budaya Yahudi menikmati perjamuan makan bersama itu tidak seperti yang Anda lihat di dalam banyak gambar-gambar di Google Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya sebuah interpretasi yang keliru. Karena kalau kita mengacu kepada budaya atau tradisi Yahudi ketika ada jamuan makan, maka Anda mungkin melihat bahwa budaya Yahudi ini juga ada pengaruh dari budaya Romawi. Di mana kalau Anda mungkin lihat film-film mungkin Anda tahu kisah Asterix Obelix ya, di mana budaya Yunani Romawinya kental. Ketika orang Romawi mau ada jamuan makan, maka mereka jamuan makannya lebih posisinya seperti ini ya. Itu kalau di dalam bahasa Inggris memang dia menggunakan kata reclining. Reclining berarti bisa duduk sambil bersandar. Jadi dia bersandar di satu sisi, misalnya tangan kiri, kemudian tangan kanan itu mengambil makanan. Jadi sebenarnya penggambaran untuk ketika suasana perjamuan makan itu lebih seperti ini. Jadi bukan menggunakan kursi atau meja yang tinggi, tidak. Oke ya, jadi kita sepakat dulu. Jadi waktu itu suatu hari seorang Farisi bernama Simon, tentu ini bukan Simon dari Simon Petrus murid Yesus. Seorang Farisi mengundang Yesus yang waktu itu banyak dikenal sebagai seorang nabi, juga sekaligus dia seorang rabi yang terkenal. Dia melakukan banyak mujizat di mana-mana, datang makan di rumahnya. Nah, tentu sebenarnya kalau kita coba melihat bagaimana kehidupan orang Farisi ini, orang Farisi kita tahu, kita sudah banyak mengupas ini di tahun 2023, bagaimana orang Farisi ini seorang yang sangat memegang hukum Taurat. Ya, mereka orang yang sangat taat di dalam mentaati hukum Taurat. Mereka berpuasa 2 kali seminggu, mereka hafal hukum Taurat, mereka memberi persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya. Mereka berdoa di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang terpandang punya posisi di dalam masyarakat. Ibaratnya adalah kalau orang yang paling berkenan sama Tuhan, paling cepat masuk surga ya, mereka inilah orang yang paling dekat ke surga, kurang lebih seperti itu. Jadi di mata orang Yahudi, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat agama, punya posisi penting di dalam kehidupan agama orang Yahudi. Nah, tetapi ternyata antara orang Farisi sama Yesus ini sebenarnya nggak pernah akur. Ya, banyak kali Yesus menegur orang-orang Farisi. Yesus bahkan juga karena Yesus ini pengajarannya begitu berkuasa, banyak orang yang semula ikut pada orang Farisi justru berbalik mereka mengikuti Yesus. Jadi mereka merasa Yesus ini tukang merebut, ya. Tentu bukan merebut suami, tidak, tapi merebut pengikut. Jadi namanya Yesus semakin hari semakin populer, sementara mereka semakin ditinggalkan oleh pengikut-pengikut mereka. Jadi sebenarnya ada kebencian yang dalam antara orang-orang Farisi dengan Yesus. Sehingga kita mungkin bertanya-tanya, loh kenapa kok justru kali ini ada seorang Farisi yang mengundang Yesus? Nah, kita nanti akan tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi setidaknya di kisah yang kita baca ayat 36 sampai 39 ini ada tiga tokoh utama. Yang pertama adalah tentu Yesus, yang kedua adalah Farisi, orang Farisi bernama Simon ini, dan yang ketiga adalah dikatakan seorang perempuan. Seorang perempuan bukan seorang perempuan biasa, ya, tapi seorang perempuan yang berdosa. Kita akan bahas nanti. Dan juga Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa di dalam budaya Yahudi ketika seorang tuan rumah mengundang tamu ke rumahnya, maka setidaknya ada tiga hal yang lazim dilakukan oleh tuan rumah kepada tamu untuk menghormati, untuk menyambut. Yang pertama di situ adalah saya katakan bahwa ya tentu dia akan menyambut dengan ciuman. Seperti yang juga kita banyak lakukan di budaya Indonesia, cipika, cipiki, ya itu sebagai tanda kehangatan, sambutan hangat. Ya, yang kedua adalah sang tuan rumah akan menyuruh pelayannya atau budaknya untuk membasuh kaki tamu-tamunya itu.
Makanya biasanya kalau di dalam rumah orang Yahudi itu mereka sediakan seperti buyung air ya, tempat untuk menampung air sekaligus tentu untuk berserta ya lapnya segala. Untuk apa? Supaya setiap kali nanti ada tamu yang hadir, maka sang tuan rumah akan menyuruh pelayannya untuk membersihkan kaki dari tamu-tamunya itu. Mengapa? Ya tentu kita bisa mengerti bahwa situasi di Timur Tengah itu mereka tidak seperti sekarang tentu. Jalanan masih jelek, ya berdebu, panas pula ya. Negara Timur Tengah itu panas ekstrim, kita tahu ya, panas kalau siang panas, kalau malam begitu dingin. Sehingga ketika mereka masuk dalam rumah dan mereka dicuci, dibilas begitu adem ya. Dan tentu membersihkan supaya masuk ke rumah dengan kondisi kaki yang bersih. Jadi kita tahu bahwa kaki tentu adalah daerah tubuh yang rawan untuk kotor ya, sehingga perlu dicuci bersih. Nah, tentu tuan rumah dalam hal ini Simon tidak harus mencuci kaki Yesus, karena ini sebenarnya adalah bagian dari tugas pelayannya atau budaknya. Ya. Anda tentu ingat kisah perkawinan di Kana di Yohanes 2. Di situ Yesus katakan Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu bukan air galon isi ulang ya. Itu adalah air yang memang disediakan sama untuk membasuh kaki tamu-tamu yang datang ke pernikahan itu. Ya. Jadi hebat ya, Yesus mengubah air yang seperti itu menjadi anggur. Nah, nanti minggu depan di tanggal 2 Juli Pak Sansenjaya akan membahas hal ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Jadi sang tuan rumah tadi yang pertama akan mencium pipi tamunya, yang kedua akan membasuh kakinya sampai bersih tentunya, yang dilakukan oleh budaknya. Dan yang ketiga adalah sang tuan rumah akan mengambil minyak wangi dan menuangkan beberapa tetes minyak itu dan mengusapnya di kening tamunya. Ataupun memasang juga pedupaan. Supaya apa? Supaya atmosfer rumah itu menjadi harum. Jadi inilah Anda perlu tahu bahwa ini 3 tradisi yang sudah sangat dipahami oleh orang-orang Yahudi, bagaimana ketika mereka menyambut tamu-tamu di rumah mereka. Nah, jadi kalau ditanya Simon tahu nggak? Ya tahu. Tapi pertanyaannya Simon melakukan atau enggak? Nah, kita nanti akan lihat. Hal ini semestinya tentu sudah diketahui oleh Simon dan dilakukan oleh Simon. Nah, apa yang kemudian terjadi? Di ayat 37 dikatakan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalau Alkitab ngomong seorang yang berdosa, hanya ada beberapa profesi kalau dikatakan ya, yang dianggap berdosa. Masyarakat Yahudi yang dianggap berdosa. Yang pertama adalah seorang pemungut cukai. Yesus dikatakan banyak bergaul atau makan di rumah orang berdosa. Ya, ketika Yesus makan di rumah Lewi si pemungut cukai, orang-orang Farisi berkata Yesus makan di rumah orang berdosa. Jadi pemungut cukai ini dikatakan sebagai profesi yang orang-orang yang memang ya tentu mereka kasar. Mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas membelot kepada pemerintah Romawi. Mereka menarik pajak dari rekan mereka sendiri orang Yahudi, dan hasil pajak itu mereka gunakan untuk upeti kepada pemerintah Romawi. Dan seringkali tentu nominalnya itu sudah mereka markup sedemikian rupa. Jadi itulah gambaran orang-orang pemungut cukai ini sebagai orang-orang yang kasar dan dianggap sebagai pengkhianat. Yang kedua adalah pelacur Bapak Ibu. Ya, dan inilah yang juga yang oleh banyak penafsir dikatakan sebagai inilah kehidupan dari si perempuan ini. Kita tidak mengerti namanya, Alkitab tidak menyebutkan. Tetapi banyak kalau kita coba telusuri, banyak yang memang mengarahkan bahwa profesinya adalah seorang pelacur. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita tahu ya tentu dengan dikatakan dia terkenal sebagai seorang yang berdosa. Kata terkenal Bapak Ibu, kalau namanya seseorang yang terkenal itu tentu bukan opini satu orang, betul? Si Dewa Bujana terkenal sebagai seorang gitaris. Apakah berarti yang mengakui dia sebagai seorang gitaris hanya satu orang?
Tidak. Pasis, siapa yang mengakui bahwa Dewa Bujana seorang gitaris handal? Siapa yang tahu bahwa Dewa Bujana adalah seorang gitaris handal? Siapa yang tahu? Siapa? Tahu? Anda kalau lihat permainannya ya, di YouTube atau dimanapun, atau bahkan di sini kemarin ya. Tapi kalau Anda lihat di YouTube, wah itu sudah seperti orang udah dari planet lain gitu ya. Orang kalau main gitar itu masih lihat ya, dia udah nggak mikir ya. Mungkin kalau sambil setengah tidur juga bisa kali itu ya, jarinya gerak-gerak terus ya. Bahkan juga dia disejajarkan namanya juga dengan grup seperti ya grup-grup luar negeri lah ya, yang grup-grup metal dan lain sebagainya. Yang orang-orang yang memang sudah sangat profesional. Nah, wanita ini sebaiknya dikatakan sebagai seorang yang terkenal. Artinya semua orang sudah mengetahui apa sifat-sifat kejelekan wanita ini. Bisa jadi dia mungkin selama ini dia seorang perempuan yang sudah banyak mengganggu suami-suami orang lain ataupun apapun juga. Ya, hidupnya rusak, nggak karuan. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa situasi yang terjadi ketika Yesus atau ketika Simon, Yesus sedang makan bersama-sama juga dengan tamu lain, barangkali juga banyak orang Farisi lain, lalu tiba-tiba datanglah si perempuan nakal ini. Perempuannya sudah terkenal dengan hidup yang rusak ini, kira-kira apa yang dipikirkan? Tentu kita bisa memahami bahwa langsung banyak orang matanya mengarahkan. Ya, semula mereka lagi asik makan, lagi langsung nggak nafsu makan. Ya, jadi mereka ini ngapain nih wanita ini datang sini? Seorang nggak yang jelas-jelas nggak diundang, tiba-tiba datang. Nah, dan tentu adalah kita bisa melihat bahwa barangkali reaksi orang-orang itu mereka berusaha untuk tentu mereka mau marah ya, bahkan juga Simon tentu juga mereka mungkin di dalam kekagetannya dia tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi menarik sekali apa yang perempuan ini lakukan. Yesus dikatakan di ayat ke 38. Jadi ketika mereka sudah dalam masa paus itu mereka, ini perempuan mau ngapain nih di sini? Jangan-jangan mau bikin onar, merusak acara kita. Tapi ternyata tidak seperti itu yang perempuan ini lakukan. Di ayat 38 dikatakan apa? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Jadi dengan posisi seperti ini ya, tentu kita bisa memahami ya bahwa ia berdiri. Nah, ketika Yesus duduk seperti itu, kemudian tiba-tiba wanita ini datang. Berdiri di dekat kaki Yesus. Dan dikatakan apa? Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Anda lihat, justru apa yang wanita lakukan ini kepada Yesus adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh Simon sebagai tuan rumah. Kemudian kita tahu bahwa ternyata Simon ketika Yesus datang ke rumahnya, ternyata Simon tidak melakukan apa yang menjadi tradisi itu. Sebaliknya sang wanita itu yang jelas-jelas bukan undangan, justru dia melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Simon itu. Jadi ia menangis, wanita yang terkenal nakal ini, wanita yang berdosa ini, ia menangis. Lalu ia mendekati Yesus dekat kakinya. Lalu dikatakan ia membasahi kakinya itu dengan air matanya. Bukankah ini yang seharusnya dilakukan oleh Simon? Atau oleh para pelayan Simon? Yaitu membasahi kaki Yesus, membasuh kaki Yesus.
Tetapi Simon tidak melakukan itu. Dia tidak memerintahkan pelayannya juga untuk melakukan hal itu. Apa yang perempuan ini juga lakukan? Ia menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya. Bukankah seharusnya Simon yang mencium Yesus? Tetapi Simon tidak melakukannya. Malah wanita yang nakal ini, wanita yang berdosa ini justru yang mencium, bukan pipi Yesus, tetapi mencium kaki Yesus. Bagian tubuh yang sebenarnya jelas-jelas kotor dan dianggap hina. Tidak hanya itu, ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Bukankah ini juga yang seharusnya dilakukan oleh Simon tadi? Seharusnya ia meminyaki kening Yesus sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda sambutan yang hangat. Tetapi Simon tidak melakukan semua itu. Simon sang orang Farisi itu tidak melakukan semua itu buat Yesus. Justru seorang wanita yang berdosa ini lah yang melakukan perbuatan yang mulia itu. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang kita bisa belajar? Kita bisa belajar beberapa hal Bapak Ibu. Apa yang Yesus lihat dari dirimu, diri saya, diri kita Bapak Ibu? Apa yang Tuhan Yesus lihat dari diri kita? Tuhan Yesus melihat bahwa Anda dan saya kita adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Apapun status Anda dan saya di mata manusia, kita boleh jadi orang yang mungkin di mata manusia orang yang terhormat, kita punya banyak kelebihan, kita mungkin disanjung, karena mungkin kita punya keterampilan, kita punya suara yang bagus, kita punya kemampuan ini dan itu. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, kita semua manusia adalah orang berdosa. Maka Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang, yang satu berutang 50 dinar, satu berutang 500 dinar. Ya tentu kita tahu yang 500 dinar utangnya lebih banyak. Ya, tentu apa yang Yesus mau maksudkan di sini? Ini sebenarnya sebuah sindiran buat Simon. Ada dua orang, kira-kira siapa yang Yesus maksudkan di sini? Tentu orang-orang akan berpikir bahwa ya yang 50 dinar ya tentu barangkali Simon. Yang 500 dinar inilah yang orang yang banyak utang ini ya tentu si wanita ini. Ya. Tetapi sebenarnya Yesus tidak berkata bahwa engkau Simon, engkau pun adalah orang yang termasuk orang yang berutang itu. Kedua orang ini meskipun hutangnya yang satu nampaknya kecil, satu nampaknya 10 kali lipat lebih besar, tetapi ternyata sama-sama kondisinya tidak bisa bayar hutang. Artinya adalah orang kalau yang sudah punya hutang dan gak bisa dibayar, itu bukan plus. Adakah di antara kita yang berkata, bangga nih aku punya hutang banyak banget. Ada yang bangga gitu? Enggak ada yang bisa dibanggain dari orang yang berhutang. Mungkin agak berbeda kalau Anda berkata ya kan untuk usaha dan sebagainya. Tapi tentu tidak seperti itu. Anda bisa ingat ketika seorang sudah tidak bisa bayar hutang itu sebenarnya Anda kehilangan namanya harga diri. Kita ingat kisahnya ketika di zamannya Yusuf semua negeri kelaparan Mesir. Dan di situ orang-orang demi mendapatkan makan dari Yusuf sebagai penguasa waktu itu mereka berkata, kami sudah jual ladang kami sudah nggak punya apa-apa lagi, maka sekarang jual, kami rela menjadi budakmu. Orang yang berhutang, Bapak Ibu saudara sekalian, itu ketika dia tidak bisa punya apa-apa lagi untuk membayar melunaskan hutangnya, sebenarnya harga dirinya itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Seolah itu dia sudah siap menyerahkan dirinya, menjual dirinya. Dan barangkali itu adalah gambaran situasi dari si perempuan itu. Mengapa dia sampai di dalam kondisi seperti itu? Ya ini tentu tanggapan logika saja.
Tetapi Yesus hendak menyatakan bahwa baik engkau yang 50 dinar, engkau yang 500 dinar, engkau juga sama-sama berhutang. Bukan soal kecil atau besarnya hutangmu, tapi kamu nggak bisa bayar. Dengan kata lain, Yesus hendak berkata bahwa Simon, engkau di mata manusia boleh punya banyak, engkau boleh dianggap terhormat. Engkau boleh membanggakan banyak hal dari hidupmu. Tetapi engkau sama seperti seorang yang berhutang dan engkau tidak bisa membayarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pun sebenarnya terefleksikan buat hidup kita. Hidup saya juga. Kita, siapapun kita lahir dari keluarga seperti apa, setiap Anda dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita orang-orang yang memerlukan anugerah Allah. Tentu tidak mudah. Kalau Anda atau saya termasuk misalnya kita lahir dari keluarga Kristen Bapak Ibu. Ya. Saya lahir dari keluarga Kristen, ayah saya pendeta. Dididik dari kecil mengenal firman Tuhan. Kemudian ya tentu berbeda pengalamannya dengan seseorang yang bukan berasal dari keluarga Kristen, barangkali yang ketika mengikuti Yesus kemudian membayar harga sedemikian rupa, menyadari betapa Kristus itu ya mengasihi ya, mungkin ketika dia sedang sembahyang kemudian dia mendapatkan hikmat atau dia mendapatkan penglihatan, Bapak Ibu Saudara, pengalamannya beda gitu. Tetapi saya berkata bahwa tidak mudah tentu kalau kita punya latar belakang background yang barangkali yang nampaknya ya sudah Kristen. Untuk bisa sungguh-sungguh menyelami bagaimana anugerah pengampunan Tuhan. Apalagi mungkin Anda berkata, ya aku nggak jahat-jahat amat kok. Aku orangnya ya alim lah ya. Lahir keluarga Kristen, ya. Kalau aku, oke lah aku berhutang lah, tapi ya aku ibarat yang 50 aja. Aku enggak yang sampai 500. Enggak kayak si Ono tuh, si dia. Terkenal tukang copet, tukang begal. Maaf, suka ngambilin anak orang. Wah, dan macam-macam. Dengan mudah kita bisa mempersepsikan diri kita sebagai orang yang, aku sebenarnya orang yang gak seburuk kamu kok. Tapi sadarilah, ini bukan soal jumlah hutangnya. Di mata Tuhan, it's not about amount. Bukan dosa kecil, dosa besar. Manusialah yang seringkali mengkotak-kotakan, oh ini dosa kecil, dosa besar. Tetapi saya mau berkata bahwa satu dosa, satu ketaatan saja yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sudah cukup di mata Tuhan untuk membuat dia menjadi manusia yang terpisah dari Allah. Membuat relasi dengan Allah rusak dan mereka diusir dari Taman Eden karena satu dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tentu menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita di mata Tuhan tidak ada hal apapun yang bisa kita banggakan. Not even semua kemampuan kita. Saya nggak tahu anggapan apa Bapak Ibu tadi. Ini mungkin pertama entah keberapa kalinya ya. Saya berkhotbah, tapi saya juga ngiringin musik. Saya nggak tahu kira-kira anggapan apa-apa. Bisa jadi ada yang berkata, sok-sokan nih Pak Prana nih. Emang nggak bisa kalau nggak ini. Ngapain harus cawe-cawe? Saya sebagai orang yang ya tentu masih diberi tanggung jawab untuk di bidang musik, saya merasa punya tanggung jawab.
Kalau memang ada di antara anggota tim musik ini yang tetap merasa membutuhkan bantuan, saya akan bantu. Saya mencoba menepis, kira-kira bisa saja anggapannya negatif. Ya, gak usah lah, ngapain sih? Fokuslah kalau mau khotbah ya khotbah, gak usah ngisi sini. Tapi saya sudah belajar untuk, ya saya pribadi saya sudah belajar, it's not about me. Kalau memang itu bisa membuat tim musik bisa lebih enjoy melayani Tuhan, jemaat juga bisa lebih menikmati penyembahan, why not? Gitu, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini refleksi saya. Tentu kita punya refleksi yang berbeda. Tetapi semua, apapun, semua kebaikan, semua nilai plus yang bisa kita lakukan, that's good. Tetapi sadarilah bahwa tetap Anda dan saya punya posisi yang sama. Sama dengan banyak orang yang lain. Kita adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Nah, dan yang kedua kita belajar apa Bapak Ibu? Yang dua kita belajar bagaimana Yesus pun ketika Simon melihat si wanita mengurapi kaki Yesus itu, Simon di pikirannya Simon cuma ada dua. Satu, Yesus nggak tahu siapa wanita ini. Dua, Yesus tahu, tetapi seharusnya Yesus marah. Harusnya Yesus mengusir wanita itu. Di mata, di pemikiran Simon dan juga banyak orang-orang yang hadir tentu pada waktu itu, kalau seandainya Yesus mengaku dirinya nabi, maka seharusnya dia tahu dan dia mengusir wanita ini. Tetapi kalau dia tidak tahu, ya berarti dia bukan nabi. Artinya apa? Apa yang Yesus lihat itu berbeda dengan apa yang Simon lihat. Ketika Yesus pun bertanya kepada Simon, Simon, engkau lihat wanita ini? Lihat perempuan ini? Tentu ini bukan ngetes karena Simon ini rabun matanya, enggak. Ya, engkau lihat perempuan ini? Bukan. Tetapi Yesus tidak berkata, apakah engkau melihat wanita ini seperti yang aku lihat? Objeknya sama, wanitanya sama, tetapi melihat dengan cara yang berbeda. Simon melihat wanita ini sebagai wanita yang bejat, yang harusnya dihukum, yang harusnya diusir. Simon hanya melihat apa yang menjadi masa lalu wanita ini. Tetapi rupanya ada sesuatu yang terjadi di dalam diri wanita ini. Yang menurut banyak penafsiran bahwa dikatakan bahwa wanita ini ketika mendengar bahwa Yesus makan di rumah Simon, dia datang untuk mencari Yesus. Artinya apa? Wanita sudah mengalami perubahan hati. Dia mengalami betapa pengampunan Tuhan pun berlaku atas dia. Sehingga dia rindu mau menyatakan syukur kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan tepatnya wanita ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami pertobatan di hadapan Tuhan, kita tidak mengerti. Tetapi Yesus seolah hendak berkata, engkau melihat perempuan ini, lihatlah perempuan ini yang sekarang. Jangan lihat perempuan ini di masa lalu. Lihat apa yang ia lakukan bagiku. Ia tidak lagi wanita yang sama. Lihatlah. Engkau tidak membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air matanya. Ia bahkan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi dia berkali-kali sejak ia datang, ia berkali-kali mencium kakiku. Tuhan mau kita belajar untuk belajar melihat sebagaimana Tuhan melihat. Pertanyaannya, apa yang Anda lihat dari diri Anda sendiri?
Tuhan melihat kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Dan Tuhan menyediakan pengampunan itu, memberikan anugerah itu buat setiap kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Tetapi oleh karena itu jangan kita mendowngrade diri kita. Jangan kita berkata, oh aku adalah orang-orang yang gak pantas di hadapan Tuhan. Oh aku yang orang yang harus gak pantas diampuni. No. Kadang kita begitu, kita salah menilai diri kita. Kita perlu belajar melihat sebagaimana Tuhan melihat kita. Bahkan seorang pelacur seperti itu pun Tuhan ampuni, Tuhan terima. Demikian pula kita perlu belajar melihat setiap diri kita. Kita perlu menerima kekurangan kita. Mari sadari diri kita, sadari keberadaan kita. Kita adalah orang-orang dengan segala kelebihan, kekurangan kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang diterima oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar. Mari kita melihat orang di sekitar kita seperti Tuhan melihat. Jangan kita melihat orang seperti Simon melihat wanita, tetapi mari belajar melihat sebagaimana Tuhan melihat wanita itu. Ketika kita melihat orang di sekitar kita, jangan kita berkata, si dia gak bakal berubah dari dulu seperti itu. Jangan seperti itu, rekan. Kalau kita punya komunitas di sini, ketika kita belajar mau menerima orang seperti orang lain seperti dia apa adanya, itulah yang harus kita lakukan. Gereja bukanlah kumpulan dari orang-orang yang baik-baik saja, orang-orang yang sempurna. No, gereja ini ibarat bengkel. Kita punya masa lalu, kita punya kekurangan. Tetapi di gereja ini, persekutuan komunitas inilah yang membuat kita semakin better. Kita semakin bertumbuh, kita semakin meninggalkan sifat-sifat nama kita. Kita berjuang bersama-sama untuk bertumbuh semakin serupa dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, apa yang Tuhan lihat dari kita? Kita adalah orang berdosa, kita orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, sudah menerima anugerah Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang belajar melihat orang-orang sekitar kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta untuk tim musik boleh cukup bang. Ketika kita sadar akan siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berhutang, orang-orang yang bukan plus tapi orang yang apes. Maka apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Maria melakukan sesuatu hal yang tidak akan pernah terpikirkan oleh orang-orang lain. Tetapi karena Maria perempuan ini merasakan betapa pengampunan Allah besar dalam hidupnya. Maka ia menyatakan syukurnya dengan membasuh kaki Yesus. Setiap kita yang mengaku sudah menerima anugerah pengampunan dari Allah, apapun latar belakang kita, mau kita dari keluarga Kristen, mau kita punya masa lalu yang sebejat apapun, tetapi kalau kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah. Anugerah Allah masih tersedia bagi kita sampai hari ini, masih terbuka. Kalaupun Anda merasa aku belum meyakini anugerah Allah yang tersedia bagi Anda, hari ini adalah waktu yang tepat. Hari ini Anda bisa membuka hati bagi Tuhan. Anda bisa berkata, Tuhan inilah aku orang yang berdosa, aku orang yang membutuhkan pengampunan-Mu. Katakan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau percaya dengan hati, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Anugerah Tuhan masih terbuka bagi Anda, bagi saya sampai hari ini. Mari buka hati kepada Tuhan. Terima anugerahnya. Bagi kita yang sudah menerima anugerah Allah, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, wujud syukur kita kepada Tuhan.
selain kita melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita, apa yang kita miliki untuk Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Yesus terimalah. Di ref lagu ini, Yesusku terimalah. Yesus terimalah, ku datang padamu dan aku berserah. Yesus terimalah hormat, pujian dan kemuliaan. Yesus terimalah, hidupku persembahkan hanya bagimu selamanya. Yesus terimalah. Mari kita renungkan lagu ini. Ini adalah lagu baru. Biar singkat menyanyikan lagu ini. Mengubahkan hidupku, Mari kita renungkan kalimat Kau membebaskanku dari belenggu dosaku. Kau Tuhan yang selamatkan jiwaku. Kini hidupku memuliakanmu. Oh ya. Hidupku, Kau membebaskanku Kau membebaskan dari semua hutang dosa kami ya Tuhan. dosaku. Kau Tuhan yang selamatkan Hanya Engkau Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Tidak ada yang lain. kini hidupku memuliakanmu. Ku puji, ku sembah Kau Yesus Tuhanku. Yesus terimalah, ku datang padamu dan aku berserah. Yesus terimalah hormat, pujian dan kemuliaan. Yesus terimalah, hidupku persembahkan hanya bagimu selamanya. Yesus Yesus terimalah, ku datang padamu dan aku berserah. Yesus terimalah hormat, pujian dan kemuliaan. Yesus terimalah, hidupku persembahkan hanya bagimu selamanya. Yesus terimalah. Dengan saat teduh perenungan masing-masing sampai tutup mata. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan mau melihat diri kita hari ini. Tuhan sudah tidak berurusan lagi melihat masa lalu kita, apapun itu. Kalau hari ini kita masih ragu-ragu dengan anugerah Allah,
Mari buka hatimu. Izinkan Tuhan, Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku adalah orang yang berdosa. Aku membutuhkan pengampunan. Mari kita kedua juga kita katakan, Tuhan Yesus, terimalah hidupku. Aku mau melayani Engkau. Aku mau mempersembahkan hidupku dengan apa yang aku miliki. Terimalah ya Tuhan. Kau layak menerima segala yang terbaik. Lebih daripada minyak narwastu yang mahal. Kau layak menerima persembahan diriku. Hari ini aku mau mempersembahkan hidupku. Melayani Engkau. Katakan itu dari hati tulus kepada Tuhan. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan hati anak-anakmu. Engkau terus kiranya bekerja. Engkau menyadarkan kami betapa posisi kami adalah orang-orang yang berhutang. Kami adalah orang-orang yang tanpa pengharapan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang lebih besar daripada segala kejahatan kami. Terima kasih. Nah, karena itu kami mau belajar mempersembahkan hidup kami. Hidup kami, waktu kami, pekerjaan kami, keluarga kami untuk memuliakan Tuhan. Terimalah ya Tuhan hidup kami. Mulai hari ini, terimalah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk duduk.